Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Allah memperjumpakan kita, alhamdulillah, yang kedua kalinya, dan kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja Allah senantiasa memberikan kepada kita beserta seluruh keluarga kita kesehatan. Akhwati fillah, akramani wa akramakunallah. Alhamdulillah, hari ini kita membahas mengenai kitab yang saya terjemahkan. Kitab ini kami susun tersebab kami mengingat ibunda kami, nenek kami yang telah mendahului kami, di mana kami menurut diri kami belum bisa berbakti kepada mereka dengan baik. Buku ini juga kami haturkan untuk putri kami. Semoga saja ia menjadi seorang muslimah yang baik menurut Allah dan Rasul-Nya. Kenapa demikian? Sungguh hampir seluruh kata ummah, umum ini punya banyak arti di dalam Al-Quran, sebagaimana buku Anda yang bagian awal-awal disebutkan tentang ummah, umum, ummahat dengan berbagai macam arti. Tetapi hari ini saya membahas mengenai Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman.
bab yang ke-9. Silakan baca surat Al-Ahzab ayat 6 dan ayat 21. Nah, ayat 6 saja. Fadal. Surat Al-Ahzab ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. Nabi itu lebih utama dari orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudara agama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah, Masya Allah, bacaan Anda cukup bagus. Perlu diketahui tadi, Nabi itu adalah seutama-utamanya manusia di antara orang mukmin dibandingkan seluruh orang mukmin. Dan istri-istri beliau itu adalah ibu-ibu mereka, ibunya orang-orang mukmin. Lebih utama bagi orang-orang mukmin dibanding diri mereka sendiri adalah bahwa orang-orang mukmin itu lebih mencintai nabi mereka daripada diri mereka sendiri dalam segala urusan. Tadi sudah kajian pertama tadi sudah ada tentang cinta kepada nabi, cinta kepada rasul. Ibu-ibunya orang mukmin itu ada 12. Jangan lihat Google ya. Kalau lihat Google dengan istri yang begini, nanti Rasulullah SAW disudutkan banyak hal yang anti Rasulullah SAW. Padahal beliau menikah ini lantaran Allah, dan beliau menikah hanya satu orang sampai istrinya wafat. Lalu baru kemudian diperintahkan menikah kembali. Siapa wanita yang mendampingi beliau? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang pertama kali, mulai dari ia kaya raya sampai menjadi miskin papa, itu bersama Khadijah. Lalu ketika Allah memanggil Khadijah, Rasulullah SAW berduka dan sangat berduka. Maka itulah yang disebut dengan tahun-tahun berduka. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengisra-mi'rajkan Khadijah. Lalu selepas itu barulah beliau menikah lagi ketika sudah hijrah dengan beberapa wanita yang sudah Anda ketahui terdapat di dalam buku Anda, 11 wanita. Lalu kemudian Allah menurunkan firman-Nya pula untuk menceraikan mereka. Ya. Untuk menceraikan mereka, padahal Rasulullah sangat mencintainya, cukup dipilih 4. Maka dengan sangat berat hati Rasulullah menceraikan mereka.
Inilah yang perlu disuri tauladani semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk diantaranya yang paling gadis dan paling kecil adalah Aisyah radhiyallahu anha, putra daripada Abu Bakar As-Siddiq. Perlu diketahui kisah daripada para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang terdapat di dalam kitab ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terutama pada Khadijah ini pernah diembargo, maka tampillah Khadijah ini tampil ya untuk membela Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan yang pertama kali berjumpa dengan malaikat Jibril di Gua Hira, lalu kemudian Rasulullah pulang dengan menggigil. Lalu istrinya menyelimutinya, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Surat Al-Mudaththir. Ya, istrinya begitu sayangnya. Sama ketika Anda dan saya kalau sudah mencintai, maka seolah-olah kasih sayang Anda akan tercurahkan kepada orang yang Anda cintai. Ikhwani, akhwati fillah rahimakunna Allah, maka perlu diketahui pula istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijah ini mulai kaya raya sampai menjadi miskin tersebab membiayai dan mendanai dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, istri yang lainnya yang paling dicemburui adalah Khadijah, padahal mereka belum pernah berjumpa dengan Khadijah, terutama Aisyah. Istri yang lainnya oleh Aisyah tidak dicemburui, tetapi hanya Khadijah yang dicemburui. Tersebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan sahabat-sahabat Khadijah itu jika mengunjungi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka dijamu dengan jamuan yang sukacita. Itulah yang menyebabkan cemburu dari Aisyah. Saking begitu sayang dan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai memuliakan sahabat-sahabat Khadijah. Akankah Anda dan saya bisa seperti yang demikian itu? Khadijah selalu bersifat dan bersikap lemah lembut kepada suaminya. Khadijah tidak pernah membangkang sedikit pun. Khadijah selalu menjadi benteng Rasulullah sebagai pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus Anda dan saya ketahui, bahwa istri bertugas seperti yang demikian itu saking beratnya. Ini hanya titian dalam Al-Quran. Maka khusus kepada ummahatul mukminin, saya dan Anda tidak diperkenankan para sahabat pada masa itu untuk menikahinya. Silakan surat 33 ayat 53. Surah Al-Ahzab ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy
إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keluar kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah SAW, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Ini adalah adab sopan santun dalam rumah tangga. Jadi ada juga adab untuk bertamu. Jadi kalau bertamu tidak usah lama-lama. Jangan lama-lama, kalau sudah ada keperluannya, sudah selesai, setelah basa-basi, sudah selesai, maka cepat pulang. Sudah dijamu, sudah cepat pulang. Mungkin barangkali si tuan rumah ada keperluan lain. Ya, maka itu adabnya. Jadi mohon maaf khusus ummahat, ya, para nisa, mar'ah, para wanita, kalau bertamu jangan lama-lama. Biasanya terus ngobrol kemana-mana, ya, dikurangi yang model demikian ini. Ini bagian dari sunnah. Tidak perlu memperpanjang percakapan. Kenapa? Boleh jadi si tuan rumah akan terganggu. Khusus untuk lelaki, itu memintanya kalau ada sesuatu di balik tirai. Makanya kemudian wanita bercadar. Ya, bercadar itu untuk membedakan antara wanita yang merdeka dengan budak. Ada dalam risalah kami, sudah kami sebarkan tentang cadar. Hanya wanita yang merdeka sajalah yang bercadar.
budak tidak bercadar. Jadi cadar itu bahagian dari sunnah. Anda tidak bercadar tidak mengapa, karena itu sunnah. Tetapi jangan menghina yang bercadar. Secara derajat yang bercadar ini lebih tinggi daripada yang tidak bercadar. Mohon maaf lu ya. Karena apa? Karena dia wanita merdeka. Itu ada dalam surat 33 ayatnya 59. Itu ada dalam tafsir Jalalain. Sudah kami sebutkan hal itu di dalam risalah kami yang lampau. Anda boleh minta kepada DKM-nya. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, saya teruskan. Maka tidak boleh menikahi istri-istri Nabi setelah beliau wafat. Itu sudah lampau. Ya. Mengapa Rasulullah SAW menikahi banyak wanita? Itu tidak perlu dikupas. Itu biarlah menjadi rahasianya Allah. Ya, itu kebijakan yang tidak boleh kita ketahui. Sesiapa saja yang ingin menyingkapkan mengapa beliau menikah banyak, maka ia masuk dalam kekufuran. Karena itu kebijakannya Allah. Rasul hanya menjalankannya saja. Surat 33 ayat 50. Tafadhal. Surat Al-Anzal ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalna laka azwajaka allati atayna ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma Allahu alaika وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما عرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turun hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka
dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Jadi saya dan Anda tidak boleh mengulik-ulik, mencari tahu, mencari-cari mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dua. Tidak perlu. Nanti Anda dan saya bisa masuk dalam kategori kekufuran. Itu kekhususan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berhenti dari yang demikian itu untuk mengulik-ulik. Jangan buka Mbah Google untuk lihat yang demikian itu. Mengapa Rasulullah menikah banyak? Tidak perlu. Mencukupkan diri sampai pada ayat yang 50 dari surat Al-Ahzab ini. Ya. Kekhususan. Setelah itu baru turunlah ayat larangan untuk menikah lagi pada ayat 52. Silakan. Surat Al-Ahzab ayat 52. Auzubillahi minasyaitonir rajim. La yahillu lakum nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminukum wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Tidaklah bagi Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain selain itu, dan tidak boleh pula membagi mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikan yang menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Iya. Perhatikan betul ayat 50 dan 52. Kalau laki-laki maksimalnya berapa? 4. 4-nya pelan sekali ya. Anda belum rela. Ya kan? Mesti belum rela. Cinta kok dibagi. Tapi itulah ketentuan Islam, Anda dan saya tidak diperkenankan untuk menentang. Kalau hati Anda belum bisa menerima, boleh. Tetapi tidak boleh menentangnya. Atau mengingkarinya tidak boleh. Kalau itu sudah Anda ingkari, maka bisa terjerumus ke dalam kekufuran bahkan kekafiran. Ya. 4. Setelah 4 tidak boleh melakukan lagi, menikah lagi, tidak boleh. Ya. Misalkan istri pertamanya sudah diberi mobil dan rumah, lalu menikah lagi, maka mulai diberikan juga istri keduanya. Istri pertama tidak boleh diulik-ulik hartanya. Ulah enak dong. Tidak boleh. Tetap kalau memang kaya ya kaya, diberikan kekayaan. Surat 4 ayat 20. Surat An-Nisa ayat 20. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran
Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Jadi itu kalau sudah diberikan buahnya, ya sudah perlu diambil. Nanti cari lagi yang lainnya. Jadi memang harus disenangkan. Tugasnya istri itu hanya bersolek untuk suami. Tetapi mohon maaf, istri itu tidak boleh banyak mengeluh walaupun kekurangan. Ya, tidak boleh mengeluh. Tadi contohnya adalah istri-istri Nabi. Jadi para wanita harus melihat contohnya, yaitu istri para Nabi. Ya, istrinya para Nabi. Termasuk istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara para istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menginginkan hidup mewah. Ingin lebih. Gitu ya. Ingin lebih. Jadi Aisyah, Hafsah itu ingin hidupnya lebih. Lalu terbitlah surat Al-Ahzab ayat 28. Ketemu? Al-Ahzab ayat 28. Kamu sendiri diterima lagi. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah akan kuberikan kepada Muhammad dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ayat ini sama dengan hadis yang menerangkan bahwa surga dan neraka istri itu ada pada suami. Ya, maka berbaktilah kepada suami manakala sudah menikah. Jangan menurutkan hawa nafsu karena cinta lalu saya dan Anda dibutakan. Tetapi cinta karena Allah lah yang harus kita cari. Saya teringat ketika saya khutbah nikah untuk putri saya. Saya bilang, wahai anak menantuku, manakala istrimu membangkang, manakala istrimu tidak menurut kepada engkau, maka bukalah pintu maafmu yang sebesar-besarnya untuk dirinya. Demikian pula untuk anak-anakmu kelak. Artinya suami ini harus banyak bersabar dan berlapang dada terhadap istri dan anak. Surat At-Taghabun, surat 64 ayat 14. Ya, nanti kita buka nanti saja dulu. Jadi suami harus banyak memaafkan kesalahan istri. Istri tidak buat makanan untuk suami, suami tidak boleh marah. Ya, tidak boleh marah. Suami bikin sendiri untuk dirinya dan untuk istrinya.
Tidak usah marah. Nanti Anda jumpai di dalam Bulughul Maram tentang puasa tatawu. Hadis sahih dalam Bulughul Maram puasa tatawu. Ya Aisyah, adakah makanan hari ini? Tidak ada ya Rasul. Kalau begitu aku berpuasa. Loh ya, tidak marah. Wanita. Berdasarkan ayat tadi surat 33 ayat 28, kalau suaminya miskin ya sudah, terimaan dalam kemiskinan. Asal dia memberikannya sesuai dengan kemampuannya. Surat 65 ayat 7. Silakan buka. Tidak ada yang disembunyikan. Surat 65 ayat 7. Surat Al-Qalaq ayat 7. Auzubillahi liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa Hendaklah orang mempunyai kekuasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seorang malaikat sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah telah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Berdasarkan ayat itu, kalau Allah memberikan kelapangan, luas rezeki, maka berikan. Ya, tetapi kalau Allah menyempitkan, ya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah, tidak perlu dibeban. Berani nggak menerima yang demikian itu? Berat. Makanya kemudian Aisyah dan Hafsah meminta harta lebih. Karena meminta harta lebih untuk keduniawian, menginginkan kehidupan dunia, maka terbit lain. Kalau kamu menginginkan kehidupan dunia bukan akhirat, maka aku ceraikan kau dan aku berikan mut'ah kepada. Ya, surat 33 ayat 28. Tetapi jika engkau menginginkan negeri akhirat, ayat yang ke-29, silahkan. Dari surat 33. Surat Al-Ahzab ayat 29. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Ya, itulah yang menerangkan bahwa swarga nunut neraka katut bagi istri. Gambaran suami-suami Anda, termasuk diri saya bagi istri saya, itu adalah gambaran surga atau neraka. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena saking mulianya suami. Karena Anda sudah mengikat janji kepada Allah dengan ikatan yang sangat berat. Misaqon ghalidha. Surat 4 ayat 21. Jadi jangan sekali lagi memperturutkan cinta yang membuta.
tetapi perturutkan Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa? Yaitu tadi, kalau ta'aruf menurut Allah dan Rasulnya bagaimana, kemudian jangan tinggalkan sholat istikharah, memohon yang terbaik. Jangan memperturutkan diri. Saya berkata kepada menantu saya, Mas, jikalau nanti ada perselisihan, istrimu membangkang, yang perlu engkau salahkan pertama kali jangan istrimu. Jangan istrimu kamu salahkan pertama kali, tetapi salahkanlah aku sebagai ayahnya yang belum bisa mendidik istrimu dengan baik. Saya mengatakan demikian kepada menantu saya. Bukalah pintu maaf seluas-luasnya untuk istrimu. Karena saya teringat surat At-Taghabun ayat 14 tadi. Surat 64 ayat 14. Jadi yang paling sabar harusnya suami, maka carilah suami yang sabar. Ya. Dan sabar itu atas izinnya Allah, atas rahmatnya Allah. Mana dalilnya bahwa sabar itu atas izinnya Allah? Ada di dalam surat 16 ayatnya 127. Jadi sabar itu atas bimbingannya Allah, atas rahmatnya Allah. Tidak bisa manusia itu sabar dengan sendirinya. Itu yang harus Anda dan saya ketahui. Jadi selalu memohon kepada Allah. Teruslah bersabar dan tingkatkan kesabaranmu. Ada di dalam surat 3 Ali Imran paling akhir, yaitu ayat 200. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Batasnya jika kematian, harus sabar. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya teruskan? Iya. Ketika seorang suami sudah mencukupi istrinya, memiliki tempat tidak kelaparan dirinya, dan pakaian yang layak, apakah berdosa jika istri mengajukan untuk bekerja di luar rumah? Pertanyaan yang hebat. Bukan hebat ya, hebat. Saking hebatnya Allah menjawab surat 33 ayat 33. Silakan baca sendiri. Inna Allah astawa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala 33 ayat 33. Apa? Surat Al-Ahzab ayat 3. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu inna yuridu Allahu liyudhiba الرجال
bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taati Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak mengingatkan dosa dan wahai ahli baik, dan membersihkan kamu sebersih-bersih. Itulah. Jadi wanita ini dimuliakan kalau memang sudah cukup, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Saya bilang pada istri saya, mamaku sayang, cintaku, negeriku padamu. Insya Allah aku sudah mencukupi kamu, maka tidak perlu lagi kamu bekerja. Kalau kamu memang bekerja, ingin bekerja, maka bekerjalah di rumahmu. Tidak perlu keluar. Tinggalkan tokomu, ya, yang di luar sana. Bis di rumah saja, tak cukupi. Insya Allah. Begitu. Lalu kalau keluar rumah jangan tabarruz, jangan berhias, ya, tetapi berhiaslah untuk suamimu. Berhias, pakai wangi-wangian itu di rumah. Tidak boleh pakai wangi-wangian keluar rumah. Sesiapa saja yang aroma parfum wanita itu tercium oleh orang lain, lelaki, yang bukan mahramnya, maka ia dihukumi sebagai wanita penghibur atau pesek, PSK. Ya, hati-hati jadinya. Jadi pakailah pakaian, ya, yang menantang itu di rumah saja. Tapi kalau sudah keluar, sudah tutupi semuanya. Jangan sampai dipandang yang bukan mahram Anda. Termasuk yang disebut di situ tidak boleh terbukanya hijab Anda dari gamis Anda oleh wanita ghairul Islam. Sudah saya berikan risalahnya, ya, sudah ditebarkan via admin risalah itu. Jadi kalau Anda tetap harus bersih, walaupun ada orang Nasrani, tetap tutup, langsung tutup. Sebagaimana Anda berjumpa dengan lelaki yang bukan mahram Anda, tetap tutup. Ya, menutupi wajah itu sunnah, tetapi menutupi kaki itu wajib bagi wanita. Maka tutupi apa? Kaki, terutama pada nyapu. Hendaknya lah begitu. Maka di sini berdasarkan itu, ya, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dah, sholat, ya, tunaikan zakat, taat Allah dan Rasul-Nya, taat kepada suami, dan tidak memasukkan orang lain yang dibenci oleh suami, maka cukup baginya memasuki surganya Allah lewat jalan mana saja yang dia ingin mau. Mudah istri itu naiknya untuk memasuki surganya Allah. Taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan taat kepada suaminya. Dan tidak memasukkan orang yang bukan atau yang dibenci oleh suaminya. Selesai. Ya, mudah sekali wanita masuk surga itu, sebenarnya demikian. Akan tetapi kebanyakan wanita mengingkari kebaikan suaminya. Ya, maka berhati-hatilah. Karena tugas suami juga besar. Ya, tugasnya suami besar. Lalu bagaimana jika wanita ini penghasilannya lebih besar dari suaminya? Karena suaminya tidak bisa mencukupi. Kan ada itu. Maka jika Anda mengikhlaskan, itu sedekah buat Anda. Paham ya? Jadi sedekah buat Anda. Ada lagi pertanyaan? Iya.
Iya. Oh boleh. Bakal pewangi boleh cepat ngabar itu hilang. Gak ada orang menciumi baju atas. Gak ada, memangnya kucing tak. Ya, tapi kalau sudah parfumnya menyengat tidak boleh. Ya, yang sangat menyengat itu nggak boleh. Nggak ada parfumnya molto itu yang tajam nggak ada. Ya, hati-hati sekali. Parfum bagi Anda terutama selepas head, ya di selepas head untuk suami itu ada dalam bulbul marok. Pakai kesturi. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan yang bagus. Contoh, Anda mencontoh wanita mukminat dari Ummul Mukminin. Iya, silakan. Batasan apa? Batasan nakal yang cukup itu bagaimana? Karena sekarang ini misalkan kita iya menyekolahkan anak, iya tak? Iya, iya, iya. Ha. Oh iya. terkait surat An-Nisa ayat 20. Iya. Tadi kan tadinya apabila kamu mengganti. Iya. Apakah definisi mengganti ini sama dengan menambah? Karena menurut anak-anak, namanya mengganti ini membuang yang lama dan menghasilkan yang baru. Iya. Sekarang kalau menambahkan yang satu disimpan, tambah dua tidak. Iya. Ketiga, keempat yang terakhir, kita surat Al-Baqarah ayat 28. Iya. Wahai Muhammad, katakanlah kepada istrimu, intinya untuk menceraikan kalau mereka lebih mencari dunia. Iya. Itu sifatnya perintah atau himbauan saja. Tapi itu berupa kalau tidak dikasih si suami dosa tidak. Iya. Alhamdulillah, pertanyaan yang hebat. Cuman aku lali. Ya terus terang loh. Ya, lupa saya. Yang satu tadi apa? Batasan untuk cukup ya. Batasan cukup sekolah katanya dia dah. Tadi kan gitu ya. Batas sekolah. Saya mau tanya kepada si penanya. Penanya ya. Apa nek anak sampean sekolah yang favorit mesti dijamin hidupnya dan rezekinya mesti lancar. Tidak ada jaminan. Kalau begitu sekolahkan yang semampu Anda, beres toh. Gak usah dipaksakan. Nah iya, kalau Anda mengikuti pengaruh lingkungan, ya tak besar pasak daripada tiang. Ya tak? Iya, kalau demikian Anda boleh buka surat An-Nisa, ilmu pengayalan Anda buka surat An-Nisa ayat 9. Ya, silakan baca. An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
meninggalkan keturunan yang lemah di dalam mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Anda selama ini kan mengkhawatiri kelak nanti anak Anda jadi apa, maka menutup usaha. Perlu diketahui, di dalam muqaddimah kitab saya itu, ya saya mengambil perkataan ibu, ya, madrasati merupakan adalah sekolah. Ibu itu adalah sekolah. Jadi guru yang pertama. Jika engkau persiapkan bangsa yang baik akarnya. Itu syair. Artinya Anda tidak boleh menyerahkan kepada orang lain walaupun Anda sekolah yang bagus, lingkungannya menurut kacamata Anda. Tetapi pendidikan itu pada intinya kembali kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu. Ya, ada bagian yang awal-awal itu di dalam pembukaan bahwa Anda inilah sekolah yang utama. Anda mulai anak bayi sudah ada ajari ke kanan, ke kiri, ya, mama, papa menyebutkan demikian. Itu Anda sudah menjadi guru buat anak Anda. Dan jangan Anda khawatiri tentang masa depan anak-anak Anda, tetapi khawatiri masa depan keagamaan mereka. Jangan Anda khawatiri masa depan keduniawian mereka, tetapi khawatiri masa depan keagamaan mereka. Maka di dalam surat 4 ayat 9 tadi, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Karena khusus dunia, anak kita akan lebih kaya daripada diri kita. Sudah dijamin itu. Akan tetapi yang kita khawatiri adalah keagamaan mereka. Terutama sholat. Surat 19 ayat 59. Adha'us sholat. Ya, adha'us sholat. Mereka akan menjauh dari sholat. Itu yang harus kita khawatiri. Kedua, mengajarkan sholat itu harus dengan penuh kesabaran. Sabar di dalam menjalankannya, sabar di dalam mengajarkannya. Surat 20 ayat 132. Jadi bagus tidaknya pendidikan itu ada pada diri ibu dan bapaknya. Terutama ibu. Ya. Apa? Telat. Iya. Boleh, akan tetapi dia tidak bisa merubah sedikit pun karena dia orang lain. Berbeda dengan orang tuanya karena kewajiban memberikan agama itu orang tuanya dulu, basicnya itu. Ya.
jika Anda dan saya mengiringinya dengan, tadi katanya terlambat kan? Dengan berubah, berhijrah menjadi yang lebih baik. Maka mengiringi. Tetapi manakala Anda cuek bebek, menyerahkan kepada sekolah, tidak akan bisa berubah. Karena ummu adalah madrasah. Pohon itu kuat akarnya karena Anda. Ya, bukan karena orang lain, karena Anda. Jadi tidak ada kata terlambat. Mari kita memperbaiki diri, muhasabah diri. Ya. Yang kedua, tadi apa pertanyaannya? Oh iya, betul. Ya, kalau tadi sudah saya katakan, Anda boleh buka surat Al-Ahzab ayatnya 59, lalu Anda tafsir Jalalain. Tafsir yang biasa digunakan oleh pondok pesantren. Ya, Jalalain. Di sana menyatakan wanita yang bercadar itu untuk wanita yang merdeka. Dan yang tidak bercadar itu untuk budak. Ya terserah Anda memilihnya. Mau bercadar atau tidak. Mau yang merdeka atau yang budak. Ya boleh. Karena cadar itu bahagian dari sunnah. Ya memang tidak wajib. Tetapi itu bagian dari sunnah. Anda memilih. Kalau Anda tidak bercadar, maka oh ya, Anda termasuk golongannya wanita budak. Begitu saja, beres. Gak usah sakit hati. Sama-sama wanita beres. Yang tidak boleh bahwa perhiasan Anda tampakkan kepada ghairul Islam. Walaupun dia wanita. Atau kepada yang bukan mahram Anda. Paham ya? Nah, yang ketiga apa pertanyaan tadi? Surat 20 mengganti, ya tak? Menceraikan, ya, mengganti atau menambah. Contoh, ya, Islam tidak memperkenankan satu rumah banyak istri, tidak. Tetapi dipisah-pisah, makanya Aisyah memberikan separuh bagian rumahnya untuk Hafsah di sini. Bukan kamarnya berbeda-beda, bukan. Nah, ya, jadi satu di Pesona, satu di PCI. Ora apa-apa. Dua-duanya di Pesona juga enggak apa-apa. Tapi satu rumah dua, waduh. Tidak. Ya, beda. Kalau satu rumah kemudian dibagi menjadi 3 meteran, karena lebarnya hanya 6 meter, dibagi menjadi 2, ya terserah keikhlasan masing-masing. Ya. Iya, menurun. Ya, iya. Iya, sama dengan saya. Terus sampai pada menyinggung aku gitu saja ya. Ketika saya Allah berikan kelapangan, maka saya menikah banyak. Ketika saya tidak mampu, kemudian tuntutan istri saya bilang, saya ceraikan kamu sajalah. Ya, dengan begitu saya bisa lebih bisa lebih adil, karena tidak mungkin saya menghidupi kalian semuanya. Ya. Lalu saya memilih siapa di antara mereka yang paling membantu saya ketika saya dalam keadaan jatuh, maka itulah yang saya seteruskan.
yang duanya tidak, saya kasih mut'ah, saya kasih penghidupan, kasih ruko, kasih segala macam. Wis, ini penghidupanmu, selesai. Ya, tetapi kalau seandainya memang dianya mau dalam keadaan susah, ya, menerima dalam keadaan susah, maka itu lebih baik. Tetapi jarang sekali yang mau menerima demikian. Paham ya? Makanya kemudian tadi meminta itu. Daripada nanti nuntutnya banyak. Nah, jadi kalau susah Anda tenang-tenang, ya tidak apa-apa. Kalau tidak bisa, bagaimana? Ya, Anda dan saya ingin berusaha berbuat adil, tetapi tidak bisa berbuat adil kecuali atas Allah saja, izin Allah. Surat 4 ayat 129. Ya, jadi kalau laki-laki mau pengen nikah lagi, silahkan surat 4, bacaan surat 4 ayat 129. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang keempat, yuk. Ya. Iya. Iya, makanya saya tadi bilang bahwa Rasul, spesial Rasul, ya. Kalau kamu pengen susah, pengen kaya, maka bercerai dari saya. Nanti saya berikan mut'ahnya. Tetapi kalau engkau menginginkan kehidupan akhirat dan engkau bertahan dengan kemiskinan ini, nanti Anda boleh buka dalam Riyadhus Shalihin ya. Tentang sederhananya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu makan gandum, bubur gandum, itu hanya paling banyak bisa bertahan untuk 3 hari tok. Lainnya kadang-kadang tidak makan. Istri dan beliau tidak makan. Itu lebih banyak daripada makan. Sampai bertahan demikian. Ya, sampai bertahan demikian. Dan memang menyederhanakan itulah yang berat. Tetapi setelah saya mengamati di PTA, terbesar perceraian karena ekonomi. Tuntutan ekonomi. Padahal mudah cara untuk mengatasi ekonomi yang kurang. Ya, tadi ada yang bertanya mencukupi bagaimana, kan gitu ya? Mudah. Berdasarkan surat 4 ayat 34. Berdasarkan surat 65 ayat 7 tadi. Maka tugas suamilah yang berusaha untuk mencukupkan. Artinya, Anda berikan lagi kepada suami Anda. Ayah, ini 1 juta kan untuk 1 bulan. Ayah yang mengelola. Saya kasih harian saja untuk makan. Barang 10.000 saya terima. Nanti saya masakkan sesuai dengan uang yang ada 10.000. Ya, wis gitu tok. Pulsa, listrik, sekolah, ayah semuanya. Wis suruh mengelola, enak kan? Wong yang belanja siapa? Suami. Iya. Loh lah, jangan lihat kenyataan, makanya saya bilang agama, gitu ya. Artinya saya dan Anda milih suami juga agamanya. Oh. Kalau iya, maka iya, iya, ya. Kalau suami mensia-siakan istrinya, orang yang ada dalam tanggungannya tentu berdosa. Hanya saja perlu diketahui, kalau suaminya tidak paham agama, padahal surga dan nerakanya istri itu ada pada suami, maka suaminya yang berdosa.
Ya, makanya kemudian ajari dia agama atau suruh ikut kajian. Kalau masih tidak mau, doakan dia supaya dapat hidayah dan bersabarlah. Karena sabar itu akan menuai hasil. Insya Allah, apabila Anda percaya kepada la tukhliful mi'ad, Allah itu tidak pernah menyalahi janji. Iya. 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 Kalau suami istri yang sudah menikah, ketika akan melakukan hubungan, itu perlu dilakukan suami istri dalam satu hari maupun dilakukan atau tidak Apa-apa? Gak kerungu kupingku rodok budek iki. Jadi suami istri yang sudah menikah, ketika melakukan hubungan suami istri, itu perlu ditanyakan hari ini sholatnya di bawah 20 atau tidak. Kalau ada salah satu di antara di bawah 23, itu tidak boleh karena masuk jin. Oh tidak. Jadi istri boleh khuluk itu meminta cerai kepada suami manakala suaminya tidak sholat. Boleh khuluk, gitu ya. Jadi bukan kemudian tidak mau bergaul, tidak boleh, bebas. Tetapi boleh menuntut khuluk manakala tidak sholat. Itu toh, ya, tidak sholat. Jadi hadis yang menerangkan mengenai itu maksudnya begitu. Ya tanyakan, sholat, ya sudah. Tidak selalu menanyakan, kok sampai terus menanyakan terus begitu, kan tidak. Ya, kan tidak. Anda tahu kebiasaan suami sholat di masjid, ya sudah. Husnuzon saja. Ya tidak boleh menyalahi. Ada lagi 1 menit karena setelah itu diteruskan. Apa Ustaz? Udah sesi kedua kata. Iya. Ini saya sudah diberitahukan sudah sesi kedua tanpa terasa, mohon maaf sekali ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.